Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan, sumber motivasi dan inspirasi bagi kita. Tertulis dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Demikian firman Tuhan. Saudara di dalam Tuhan, Santo Yohanes Kristostomus pernah membuat sebuah ungkapan demikian, hanya dengan kata-kata Anda bisa merusak segalanya jika Anda mengucapkannya dengan kemarahan. Sekali lagi, hanya dengan kata-kata Anda bisa merusak segalanya jika Anda mengucapkannya dengan kemarahan. Hal ini sangat tepat. Dan ini juga ditekankan oleh firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Besarnya hutan dapat dibakar oleh api yang sangat kecil. Demikian juga dengan lidah atau perkataan dapat menghanguskan seluruh hidup kita. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu memiliki makna. Itu juga memiliki kuasa, dan itu juga dapat menimbulkan pengaruh atau memberikan dampak, baik pengaruh yang baik atau juga pengaruh yang buruk, atau baik pengaruh yang konstruktif yang membangun seperti kata-kata yang menyemangati, kata-kata nasihat, kata-kata motivasi yang penuh dengan kelemah lembutan. Tetapi juga perkataan yang keluar dari mulut kita bisa menimbulkan dampak yang destruktif yang malah menjatuhkan. Seperti perkataan kasar, kata-kata penghinaan, kata-kata bohong, dusta, hoaks dan lain sebagainya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu kembali kepada kita. Bagaimana kita mengendalikan setiap perkataan, bagaimana kita menggunakan lidah atau mulut kita dalam berbahasa, dalam berkata-kata. Karena memang satu-satunya yang dapat mengendalikan perkataan kita adalah diri kita sendiri. Orang tidak dapat mengendalikan perkataan kita. Mungkin orang bisa memicu kita untuk marah, memicu kita untuk emosi, memicu kita untuk berpikir negatif. Tetapi pada akhirnya mengambil keputusan dalam setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kita sendiri. Apakah kata-kata yang kita ucapkan itu adalah kata-kata yang tulus, kata-kata yang bisa menghargai atau malah menghina, perkataan yang mendamaikan atau menghasut, perkataan yang menghormati atau merendahkan, perkataan yang membangun atau malah menjatuhkan. Itu kembali kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara teknis Thomas Jefferson menyarankan demikian. Ketika Anda marah, hitunglah 1 sampai dengan 10 sebelum Anda berkata-kata. Bahkan kalau Anda sangat marah, hitunglah mulai dari 1 sampai dengan 100. Maksudnya apa? Memang marah terkadang tidak bisa kita hindari. Tetapi perkataan yang keluar dari mulut kita tetap harus terkendali. Marah terkadang tidak bisa kita hindari karena itu adalah perasaan. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulut kita tetap harus terkendali. Sehingga kemarahan tidak malah merusak, tidak marah yang destruktif atau marah yang berakhir pada dosa, melainkan tetap pada hal yang membangun. Sebab kemarahan, saudara-saudara dikasihi Tuhan, bukan sesuatu hal yang aneh atau bukan sesuatu hal yang tidak patut. Marah adalah produk kita. Siapapun bisa marah. Termasuk Yesus juga pernah marah ketika melihat keadaan peristiwa yang terjadi di Bait Suci dalam Markus 11.
Yesus marah pada tingkah laku, perbuatan, praktek-praktek yang tidak benar yang diperbuat oleh para pemuka agama dan imam-imam di bait suci. Termasuk juga dalam Yohanes 18 ayat 23 ketika Yesus ditampar dalam memberikan sebuah kesaksian. Yesus marah pada perbuatan, pada perlakuan seseorang yang menamparnya. Oleh sebab itu, sedikitnya jenis marah ini ada 3. Ada marah yang disebut dengan marah agresif, yaitu marah yang mencaci maki, marah yang mengancam, marah yang berakhir pada tindakan fisik, memukul, menendang, atau melempar barang. Itu marah yang destruktif, artinya merusak. Ada juga marah yang pasif, diam, dongkol, dan perasaannya tersembunyikan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang disebut dengan marah asertif, yaitu kita marah bukan pada orangnya, tetapi yang kita marahi adalah kelakuannya. Kita meminta penjelasan mengapa dia melakukan hal itu. Dia marah dalam bentuk teguran yang sangat keras dan tegas, tanpa harus menyakiti dan melukai. Dan itulah yang dilakukan Yesus dalam Yohanes 18 ayat 23. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, karena kemarahan itu adalah produk kita sendiri, produk perasaan kita sendiri, maka kemarahan itu terkadang tidak bisa dihindari. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ketika kita pun marah, kata-kata kita harus tetap terkendali, sehingga kemarahan itu tidak menjadi destruktif, tidak malah merusak dan menghancurkan, melainkan tetap dalam hal yang konstruktif, memperbaiki, memulihkan, dan membangun. Oleh sebab itu, dalam Kolose 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan dan kasih setia Tuhan di pagi hari ini. Menjaga, memberkati, dan memelihara kami sepanjang malam ini. Kami sampai kepada hari yang baru untuk menikmati karya-karya Tuhan, melakukan tugas panggilan kami dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan kami masing-masing yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan memberikan firman-Mu untuk kami renungkan, menjadi sumber kekuatan, motivasi, inspirasi, menjadi pelita dan pedoman bagi kami untuk selalu menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami. Sehingga dalam pekerjaan kami hari ini, setiap apa yang kami kerjakan, perbuatan kami, tingkah laku kami, dan kata-kata kami terutama sungguh-sungguh membawa sebuah kedamaian, kebaikan yang konstruktif, membangun, menyemangati, dan memotivasi. Biarlah Tuhan, hati dan pikiran kami dipenuhi oleh firman-Mu dan kasih-Mu, sehingga kami tahu memberikan jawab atas segala sesuatu yang datang pada kami, penuh dengan kasih dan kelemahan lembutan. Roh-Mu yang memimpin kami untuk selalu berkata-kata, berbuat dan bertingkah laku penuh dengan kebaikan, kasih dan sukacita yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Limo dalam setiap keluarga, pun juga saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati di tengah-tengah rumah tangga, pekerjaan dan aktivitas mereka hari ini. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun dalam hari ini. Tuhan tambahkan sukacita, rasa syukur, kesehatan dan umur panjang bagi mereka. Terkhusus untuk jemaat-Mu yang bergumul, mereka yang sakit dan memiliki banyak pergumulan dalam hidup ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan dan kesembuhan bagi mereka. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah hidup kami sesungguhnya untuk memuliakan Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.